Di episode sebelumnya, diceritakan setelah Xiao Xuan ditangkap oleh ayahnya karena melindungi Huzi yang dituduh sebagai seekor siluman, dia pun akhirnya dibebaskan oleh neneknya setelah muncul masalah lain di mana seekor siluman kuda membuat kekacauan di ibu kota dengan menculik beberapa pembasmi siluman dan menyerap elemen intinya. Bahkan kasus tersebut menjadi pusat perhatian warga setempat, hingga akhirnya pemimpin Fulong mengerahkan semua pasukannya untuk menyelesaikan masalah itu dan menaikkan status di ibu kota menjadi waspada. Sementara itu, Huzi yang bertindak sendirian untuk menyelidiki tentang identitas siluman kuda justru berakhir pingsan, di mana dia ditemukan oleh Xiao Xuan dan yang lainnya di depan warung Madura. Dia lalu menceritakan semua kejadian semalam yang membuatnya pingsan. Anehnya, dia sama sekali tidak mengalami luka serius, cuma agak liut. Padahal di kasus sebelumnya, siluman kuda selalu menghisap habis elemen inti setiap korbannya. Sadar kalau kasus tersebut merupakan masalah serius, malam harinya mereka pun kembali berpencar untuk bertanya kepada pemilik warung Madura di sekitar kalau mereka melihat siapa orang yang membawa Huzi kembali ke sana. Namun sampai maghrib pun mereka tidak mendapatkan satupun informasi hingga akhirnya Zhao tiba-tiba didatangi oleh pembasmi siluman istana yang dikejar oleh siluman kuda. Sayangnya, siluman itu tetap berhasil melarikan diri ketika Xiao Xuan dan Huzi sampai di TKP, di mana Zhao yang sempat berhasil melukai lengan kiri siluman itu akan memudahkan mereka mencari di kesatuan pembasmi siluman. Tanpa buang waktu, mereka lalu bergegas memeriksa satu persatu pembasmi siluman di wilayah Fulong. Namun, alih-alih mendapatkan siluman kuda yang dicari, Xiao Xuan dan Huzi justru disidang oleh ayahnya dan para tetua istana Fulong karena dianggap melanggar wewenang dari istana dan bertindak tanpa perintah dari pemimpin Fulong. Sehingga beliau mencabut statusnya sebagai komandan pembasmi siluman negeri, dan jika sampai nanti malam Xiao Xuan dan Huzi tidak berhasil menangkap siluman kuda, maka mereka akan dipenjara dan kasus tersebut akan diambil alih oleh Yanran. Tanpa buang waktu, Xiao Xuan dan yang lainnya pun bergegas untuk kembali bekerja keras demi menguak identitas siluman kuda, dan kali ini mereka dibantu oleh neneknya yang bertugas sebagai penanggung jawab Departemen Informasi. Di sini mereka menemukan sebuah keanehan pada pola waktu menghilangnya seorang pembasmi siluman, di mana mereka akan menculik seorang pembasmi siluman setelah seseorang mengantarkan seekor siluman ke penjara istana, sebuah penjara yang dikhususkan untuk mengurung beragam siluman jahat dari ratusan tahun yang lalu. Namun, belajar dari kesalahan sebelumnya, mereka membutuhkan izin dari pemimpin istana Fulong untuk menyelidiki kasus di dalam istana, di mana akhirnya neneknya pun bergegas menemui pemimpin Fulong untuk mendesak beliau agar memberi izin sementara Huzi dan Xiao Xuan duluan masuk ke penjara tersebut. Di dalam, mereka bertemu dengan pemimpin penjara istana yang bernama Zhang, di mana beliau tentu saja emosi karena mereka mempertanyakan keamanan di tempat tersebut yang padahal selama ini Zhang telah bekerja keras untuk membasmi siluman meskipun hanya mendapat gaji setara UMR Wonosobo. Tapi karena Zhang tidak ingin dianggap mempersulit penyelidikan, akhirnya beliau pun mengizinkan Xiao Xuan dan Huzi untuk menyelidiki penjara tersebut demi menjaga nama baiknya di istana Fulong. Di sini, Xiao Xuan lalu mengeluarkan rambut yang merupakan rambut milik siluman kuda bernama Bu. Zhang yang melihat hal itu pun langsung berkata bahwa dirinya tidak pernah menahan siluman kuda di tempat tersebut. Tapi di sini ada sebuah rumput di mana Zhang pun langsung membakarnya ketika melihat rumput tersebut. Dan hal itu justru membuat Xiao Xuan curiga. 前辈，这里关押的每一个去看守焚妖塔，
Sampai di sini, mereka lalu memutuskan pergi ke pasar hantu dan menemui Nona Mudan untuk mencari sekaligus menanyakan rumput yang dimaksud yang kemungkinan menyimpan rahasia besar di dalamnya. Begitu sampai di sana, ternyata rumput tersebut masuk dalam kategori tumbuhan beracun yang sering disebut sebagai rumput pemakan jiwa. Namun sebaliknya, rumput pemakan jiwa justru menjadi obat yang bagus bagi seekor siluman karena ternyata ekstrak daunnya dapat digunakan untuk campuran obat dan bahkan mampu menghilangkan bekas luka hanya dalam waktu semalam. Dan ternyata kecurigaan Xiao Xuan, Huzi, dan yang lainnya terbukti benar, di mana diperlihatkan Zhang yang sedang menghisap elemen inti seorang pembasmi siluman, dan itu artinya dia merupakan seekor siluman yang telah menyamar selama puluhan tahun terakhir. Diperlihatkan juga seseorang berjubah hitam yang dia panggil sebagai pemimpin muncul dan menyuruhnya agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan sebelum rencana besarnya berhasil dijalankan, karena saat ini gerak-geriknya sedang diawasi oleh pihak Istana Fulong. Kembali ke Xiao Xuan setelah memastikan kalau Zhang adalah siluman kuda yang dimaksud, dia bersama Huzi dan yang lainnya lalu menyusup ke kamar Zhang untuk mencari bukti sebelum mereka membongkar identitas aslinya di depan para tetua. Di mana Xiao Xuan pun masih mewanti-wanti Huzi untuk tidak kemerungsung karena selain senior, Zhang merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di istana. Dan alhamdulillah mereka berhasil mendapatkan sebuah bukti, yaitu beberapa rambut kuda yang ditemukan di atas tempat tidur milik Zhang. Keesokan harinya di hadapan pemimpin Fulong dan neneknya, di sini seorang penanggung jawab perpustakaan Fulong memastikan kalau rambut tersebut murni milik siluman kuda yang hal itu dia ketahui dari baunya yang agak pesing dikit banget. Di mana ayahnya Xiao Xuan pun langsung memerintahkan untuk segera menginterogasi pelaku. Tetapi sesampainya di sana, Zhang yang sudah bersiap sebelumnya di depan dingkel atau tungku pembakaran justru menuduh balik Xiao Xuan bahwa semua itu merupakan rencananya untuk memfitnah dirinya. Mengingat Xiao Xuan saat ini sedang berada dalam situasi mendesak untuk menemukan siluman kuda. Tidak sampai di situ, Zhang pun bersedia membakar tangannya sendiri untuk meyakinkan mereka karena diceritakan ketika seekor siluman dibakar dengan api dari lautan Ming, maka api tersebut akan berubah menjadi hijau. Di mana dugaan mereka semua salah karena api tersebut tidak berubah warna dan justru tangan Zhang lah yang harus melepuh. Tentu saja hal itu membuat pemimpin Fulong geram karena Xiao Xuan telah sembarangan menuduh Zhang sebagai siluman, di mana beliau pun lalu menangkap Xiao Xuan dan Huzi untuk dihukum. Tanpa mereka sadari, Zhang telah mempersiapkan ekstrak dari cairan siluman yang mampu mengubah warna api dan hal itulah yang membuat warna api tidak berubah dan justru membalikan tuduhan Xiao Xuan di depan halayak ramai. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan Yue yang sedang bertemu dengan Nona Mudan, di mana di sini Nona Mudan memberikan sebuah catatan tentang rekam jejak Zhang keluar dari istana selama beberapa hari terakhir untuk dicocokkan dengan waktu menghilangnya pembasmi siluman dan meminta kepada Yue untuk segera memberikannya kepada pemimpin istana Fulong sebagai bukti demi membebaskan Xiao Xuan dan Huzi. Tanpa mereka sadari, transaksi tersebut dilihat oleh Zhang di mana dia berniat merebut catatan tersebut dan ketika Zhang berubah ke mode aslinya yaitu siluman kuda, tiba-tiba ternyata semua itu adalah rencana dari Nona Mudan yang bekerja sama dengan Zhao untuk menguak identitas asli Zhang yang mengira dia telah menyingkirkan Xiao Xuan dan yang lainnya. Sementara catatan yang dibawa Yue pun sebenarnya hanya umpan. Sampai di sini pun siluman kuda masih berusaha kabur dari tempat tersebut dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan Xiao Xuan sampai akhirnya mereka terlibat adu mekanik di sebuah rumah tua.
Melawan seekor siluman penguasa, Xiao Xuan pun sempat dibuat keteteran menahan serangan dari siluman kuda tersebut mengingat kultivasinya yang sudah mencapai ratusan tahun. Saat itulah Nona Mudan muncul untuk membantunya dan dengan sisa-sisa kekuatannya, akhirnya Xiao Xuan pun berhasil menghabisi siluman kuda tersebut. Setelah menghabisi siluman kuda barusan, Xiao Xuan lalu menyuruh Nona Mudan untuk segera pergi dari sana karena selama ini dia baru menyadari kalau ternyata Nona Mudan juga merupakan seekor siluman bunga, nggak pakai KPR. Namun ternyata siluman kuda hanya pura-pura di mana dia secara tiba-tiba melakukan serangan dadakan yang hal itu direspon langsung oleh Nona Mudan yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi Xiao Xuan yang membuatnya innalillahi di tempat. Peristiwa tersebut juga membuat Xiao Xuan mulai sadar bahwa tidak semua siluman itu jahat, cuma kebanyakan aja. Dimana dia merasa kalau ajaran yang dia terima selama ini salah karena mungkin siluman itu terpaksa menjadi jahat karena manusia yang memprovokasinya. Di sisi lain, pasca kejadian tersebut, diperlihatkan pemimpin Fulong dan nenek Xiao Xuan yang terkejut ketika mengetahui ratusan siluman yang dipenjara di istana menghilang secara misterius, di mana tidak ada tanda-tanda perusakan pada borgol yang merantai siluman tersebut yang menegaskan kalau masih ada mata-mata di antara para pembasmi siluman yang telah membebaskan mereka semua. Anehnya, bahkan setelah ratusan siluman dibebaskan, tidak ada sama sekali tanda-tanda kekacauan yang terjadi di ibu kota, di mana sampai di sini pun para tetua masih meminta para petinggi untuk merahasiakan hal itu dari pihak luar karena masalah reputasi. Pemimpin Fulong yang dihadapkan dengan pilihan sulit itu akhirnya mengutus semua pasukannya untuk melockdown semua akses ibu kota dan tetap melakukan ujian pembasmi siluman, namun dengan pengawasan yang lebih diperketat agar tidak membuat publik dan wilayah lain curiga. Kembali ke Huzi dan yang lainnya, di mana akhirnya ujian pembasmi iblis pun resmi dibuka dan dihadiri puluhan peserta dari berbagai wilayah. Di sini panitia penanggung jawab yang berasal dari istana Fulong bernama Miao Miao lalu membacakan peraturan ujian awal mereka yang akan dimulai 3 hari ke depan, di mana mereka bebas untuk memilih tim dan siapapun dari tim yang pertama berhasil mendapatkan 100 mutiara dari siluman lebah, maka tim tersebut akan langsung lolos ke tahap selanjutnya. Mendengar hal itu, Huzi, Zhao, dan Yue pun bergegas untuk berlatih, di mana Tuan Besar juga menyempatkan untuk melatih Huzi menggunakan senjata sihir yang ditanam di dalam tubuhnya dengan menggunakan kekuatan elemen inti secara konstan untuk membuat senjata tersebut lebih stabil. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, akhirnya para peserta akan memulai ujian pertama mereka, yaitu mengumpulkan 100 butir mutiara siluman. Berbeda dengan mutiara merah sebelumnya, mutiara ini bisa dengan mudah mereka dapatkan dengan membunuh siluman lebah level bawah. Tetapi, ketika si Soleh mengambil peta tempat di mana siluman lebah bersembunyi, dia tiba-tiba menukar peta milik tim Huzi dengan peta rencana pembangunan KRL untuk membuat tim Huzi gagal dalam ujian pertama kali ini. Meskipun Zhao telah menyadari kalau mereka telah tersesat di hutan alas Purwo, namun siapa sangka ketika para peserta lain harus berjibaku untuk melawan siluman lebah untuk mendapatkan mutiara siluman, Huzi dan yang lainnya justru menemukan sebuah gua yang berisi ratusan mutiara siluman tanpa harus bersusah payah. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Miao Miao yang sedang mengawasi para peserta dari atas bukit. Dia tidak sengaja melihat Yimei bersama pengawalnya yang sedang mengeluarkan siluman lebah level tinggi dari botol kendinya. Sialnya, persembunyiannya ketahuan oleh Yimei, di mana di sini terpaksa Yimei yang tidak ingin rencananya digagalkan oleh Miao Miao harus menghabisinya di tempat.
Tentu saja sebagai mantan kodam pahlawan terhebat, hal itu bukanlah masalah bagi Yimei yang dapat dengan mudah menghabisi Miao Miao menggunakan salah satu senjata sihir miliknya. Tapi karena Miao Miao sempat mengeluarkan suara tanda bahaya sebelum Yimei menyerangnya, terpaksa Yimei harus menyamar menjadi Miao Miao untuk sementara waktu agar tidak membuat kegaduhan di wilayah Fulong. Kembali ke ujian pembasmi iblis di mana diperlihatkan lebah raksasa yang mulai meneror para peserta ujian. Di sini Huzi dan yang lainnya yang menyadari keanehan itu pun langsung datang ke sana tanpa mereka sadari siluman lebah raksasa tersebut merupakan kiriman dari Yimei. Melawan siluman berusia di atas 1000 tahun otomatis membuat mereka keteteran di mana Huzi yang memancing lebah tersebut ke dalam gua justru tertelan. Bahkan Zhao dan Xiao Xuan yang dibantu oleh pembasmi siluman teman dekat Miao Miao yang bernama Jumar pun mereka masih terus bertahan hingga malam sambil menunggu bantuan tiba. Sementara itu, Huzi yang telah dimakan oleh lebah tersebut, dia tiba-tiba terbangun di tengah sebuah altar di mana dia didatangi oleh seekor bangau raksasa bersayap 4 yang membawa pusaka sihir yang sama persis dengan yang berada di tubuhnya. Di mana ketika Huzi memegang senjata tersebut, ternyata siluman lebah ribuan tahun tersebut hanyalah tumbal sebagai langkah pertama untuk mengaktifkan senjata sihir di tubuh Huzi. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar mengenai identitas asli Huzi yang mempunyai ekor siluman macan lagi-lagi menjadi trending topik di wilayah Fulong, di mana orang-orang termasuk Soleh menganggap hal itu sebagai ancaman. Meskipun banyak juga yang membela Huzi karena selama ini dia baik terhadap semua orang. Disinilah Miao Miao muncul untuk memberitahu para peserta yang lolos ke tahap terakhir, di mana otomatis dia meloloskan Huzi dan mengeliminasi orang-orang yang melarikan diri dari siluman lebah kemarin. Tanpa mereka sadari, orang yang berada di depannya tersebut adalah Yimei. Kembali ke Huzi yang sudah tersadar dari pingsannya, dia pun lalu menceritakan kejadian aneh sewaktu di dalam perut lebah yang bertemu dengan bangau raksasa yang memberinya sebuah pusaka sihir. Di mana pertemuan tersebut juga membuat Huzi mampu secara signifikan mengendalikan pusaka sihirnya. Di sisi lain, Tuan Besar yang mendengar hal itu pun langsung bisa memastikan kalau bangau raksasa bersayap 4 itu merupakan kaisar siluman yang dikabarkan tewas 500 tahun yang lalu. 那是尧帝呀，他怎么会看到？给我看看。尧帝在线，不可能啊！ Singkat cerita, akhirnya ujian terakhir untuk menjadi pembasmi iblis pun dimulai, di mana acara tersebut juga sekaligus untuk menentukan panglima yang akan memimpin para pembasmi siluman dari keempat komandan yang terpilih. Tantangan mereka saat ini adalah mengambil token naga yang berada di puncak pilar, di mana siapa saja yang memegang token tersebut hingga waktu habis, maka dialah pemenangnya. Di sini, para calon pembasmi iblis negeri yang berjumlah 24 peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing seorang komandan yang akan menjadi pemimpin mereka, yaitu Xiao Xuan, Yanran, dan 2 orang lainnya. Sementara pemimpin dari kelompok pemenangnya akan menjadi panglima pembasmi iblis. 比赛开始！走。 Diperlihatkan semua peserta yang tampil all out demi merebut token naga tersebut. Bahkan Om Subur yang ternyata masih hidup bersama dengan 3 saudari terpuji harus melawan Huzi meskipun sebelumnya mereka adalah teman satu sama lain. Di tempat yang sama, pertarungan antar sesama pemimpin pun juga tidak kalah menarik, di mana Xiao Xuan harus bertarung melawan saudaranya sendiri, sementara kedua komandan lain juga harus saling bertarung untuk mendapatkan posisi panglima perang.
Sampai akhirnya Huzi mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Om Subur dan yang lainnya, di mana bahkan kedua komandan yang menghadangnya pun Huzi dapat menahannya dan justru mengalahkan mereka semua, sehingga dia bisa naik ke puncak pilar untuk mengambil token naga. Namun setelah dia mendapatkan token tersebut, tiba-tiba Xiao Xuan yang merupakan pemimpin timnya justru menyerang Huzi dan membuat token naga di tangannya jatuh ke tangan Yanran.